Eh, Beruntung saya beberapa pekan yang lalu ajak teman saya untuk menghadiri acara bedah buku di Universitas 11 Maret Surakarta, ya, di mana salah satu eh, pematerinya adalah Bapak Dr. Lukman Hakim yang merupakan staf pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS, ya, sekaligus sebagai ketua IC cabang Surakarta. Nah, sejak saat itu saya mengklaim secara sepihak saya mengukuhkan diri sebagai mahasiswa beliau, ya. Meskipun usia saya lebih lebih tua dibanding beliau, tapi saya menganggap saya adalah mahasiswanya Pak Dr. Lukman Hakim. Ya, lumayan apa, kuliah eh, tanpa bayar apa itu tanpa bayar uang kuliah, ya. Karena informasi yang bisa saya dapat dari beliau itu sangat banyak. Nah, ini eh, dalam kesempatan eh, 2 hari yang lalu apa ya, itu saya juga memperoleh informasi dari beliau, ya, yaitu tentang eh, satu tokoh pemikir Islam di tahun 1300-an sekian, itu yaitu Ibnu Khaldun yang mengarang buku Muqaddimah, di mana buku tersebut itu uh, menginspirasi pemikir-pemikir di seluruh dunia, bahkan hingga sekarang, ya. Jadi, kemarin Pak Lukman juga menyinggung bahwa Mark Zuckerberg, CEO Facebook, itu juga mengagumi buku itu. Kemudian Presiden Amerika Serikat yang ke-40, yaitu Ronald Reagan, itu juga uh, bercerita tentang when I was young, I studied economics in college, and salah satu yang dibaca adalah buku Muqaddimah. Ini rupanya Ibnu Khaldun ini memang seorang pemikir besar dari Tunisia, ya. Meskipun setelah saya cari-cari, agaknya pidato Ronald Reagan itu tidak tahu yang salah saya atau Mr. Ronald Reagan yang uh, uh, Ibn Khaldun gitu, ya, dia uh, who lives 1200 years ago. Padahal kalau kita hitung sebetulnya Ibnu Khaldun itu berjarak dari sekarang itu sekitar 692 tahun, ya. Belum belum ada 1200 tahun. Tapi satu hal yang uh, menarik yang diceritakan oleh Ronald Reagan, nanti videonya saya tampilkan di akhir obrolan ini, yaitu dan ini mungkin adalah salah satu mazhab yang kemudian diikuti oleh uh, Reagan dari Partai Republik, yaitu uh, tax rate itu cenderung diturunkan. Jadi ini juga kemarin Pak Lukman bilang bahwa di Amerika itu sebetulnya antara Partai Demokrat dan Partai Republik itu hanyalah masalah perbedaan mazhab ekonomi, yang satu, yang Demokrat itu Keynesian, di mana lebih senang menggunakan instrumen pajak untuk mempengaruhi perekonomian dalam negeri, sehingga tax rate-nya itu cenderung tinggi. Sementara Partai Republik itu sebagaimana diceritakan oleh Reagan, in the beginning of empire, tax rate itu were low gitu. But
revenues was great gitu ya. Jadi tax rate yang rendah itu menghasilkan revenue yang great, yang besar gitu ya, yang tinggi. Sebaliknya tax rate yang tinggi in the end of the empire, begitu Mr. Reagan mengatakan, tax rate were great but revenue was low gitu ya. Ini cuma mungkin perbedaannya kalau misalnya kita dibanding dengan Amerika, itu bukan masalah perbedaan mazhab, tapi kenaikan pajak yang dalam konteks ini adalah PPN 12%, itu lebih pada memang kebutuhan mendesak dari anggaran atau APBN gitu ya. Sementara kalau di Amerika itu tergantung partai mana yang berkuasa. Kalau Partai Republik itu cenderung akan menurunkan tax rate, sementara kalau Partai Demokrat yang berkuasa itu prefer to high rate. High rate itu ya relatif to Partai Republik, bukan. Kalau dibandingkan dengan Indonesia ya tidak, istilahnya bahasanya apple to apple gitu, karena kondisinya berbeda. Ya kita belum sampai pada tahap menggunakan instrumen pajak itu sebagai mazhab ekonomi sebagaimana di Amerika, tetapi lebih pertimbangannya lebih ke kebutuhan real gitu. Ya kebetulan ketika pilihan menaikkan tarif pajak itu kemudian memperoleh pertentangan yang luas di kalangan masyarakat, ya kita tunggu saja di awal tahun 2025 apakah pemerintah akan firm terhadap kenaikan PPN menjadi 12%, yang itu sebetulnya kalau kita menggunakan pemikiran yang tidak political interest, itu ya bisa dipahami dari sisi kondisi anggaran. Tetapi kalau dari sisi masyarakat ini juga bisa dipahami ketika masyarakat mengalami tekanan yang akan lebih hebat, terutama di kalangan aspiring middle class yang itu tidak disukai oleh Mr. Prabowo. Lebih miskin ya miskin begitu. Nah ini kalau pajak dinaikkan, tentu golongan ini yang jumlahnya juga masih banyak itu tentu akan mengalami keberatan. Ini satu dilema yang harus diputuskan oleh Mr. Prabowo. Pilihannya sama-sama benar, menaikkan benar, menurunkan benar, ya tinggal dicari manfaat dan mudaratnya yang lebih besar yang mana. Saya kira Mr. Prabowo harus mengambil risiko itu ya. Salam konstitusi. I studied economics in college when I was young, and I learned there about a man named Ibn Khaldun who lived 1,200 years ago in Egypt. And 1,200 years ago, he said, in the beginning of the empire, the rates were low, the tax rates were low, but the revenue was great. He said in the end of the empire, when the empire was collapsing, the rates were great and the revenue was low.